Injil Matius. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, pertama, ketika membaca bacaan ini, kita menemukan sebuah cara berpikir dari murid-murid. Mereka ditanya, mereka tidak memberi jawaban dari diri mereka pada awalnya, tapi mereka memberi jawaban atas nama orang lain. Padahal Tuhan ingin mereka yang menjawab. Tuhan ingin apa yang ada dari hati mereka. Sekali lagi, kita melihat cara berpikir manusia. Kadang-kadang penuh dengan perilaku diplomatis yang diharapkan dari mereka, tapi yang dijawab mengatasnamakan orang lain. Apakah ini sebuah perilaku yang berlangsung sampai hari ini kan? Di hadapan Tuhan, ketika Tuhan bertanya tentang dirinya, tentang keberadaannya, tentang otoritasnya, tentang wewenangnya, tentang wibawanya, tentang kealahannya, apakah sampai hari ini masih ada orang atau kelompok atau gereja yang memberi jawaban mengatasnamakan orang lain, seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid? Jawab mereka, oh, ada orang yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, bukan mereka, ada orang. Jadi mengatasnamakan orang lain. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berpikir, orang-orang ini, murid-murid kelompok lingkar satu ini, saya tanya mereka jawab atas nama orang lain. Di mana pemahaman dan pengertian mereka sekian lama berjalan bersama-sama dengan saya? Sepertinya mereka tidak paham. Sehingga Tuhan Yesus harus melanjutkan, tidak. Saya tanya kamu harus menjawab. Bukan saya tanya kamu menjawab atas nama orang lain atau menyebutkan orang lain. Setiap pertanyaan
itu tanggung jawabnya adalah individu itu, orang itu, bukan berbicara atas nama orang lain. Perilaku ini yang sedang berlangsung hari ini, lebih banyak kita sibuk tentang urus menyebutkan orang lain, tapi tidak menjawab substansi daripada apa yang Injil itu pertanyakan kepada kita. Sebab Kristus itu adalah Injil. Dia itu adalah evangelion. Dia itu adalah berita kelepasan, berita damai sejahtera. Dia itu adalah berita pembebasan. Dia itulah yang datang sebagai misioner, berjalan bersama-sama 3,5 tahun. Lalu ditanyai, pendapat kamu tentang aku? Mereka tidak jawab dari diri mereka. Sepertinya mereka mau membuang tanggung jawab kepada orang lain, pendapat orang lain yang mereka sebutkan, bukan pendapat mereka. Kalau begitu sejauh ini mereka ikut Tuhan, di mana pengertian mereka, di mana pemahaman mereka? Saya berharap sebagai imam kambing dan api Allah, ketika Tuhan tanya kita, siapa dia? Tanya kepada suami, tanya kepada istri, tanya kepada pemuda-pemudi, tanya kepada kelompok gereja, tanya kepada kelompok karismatik. Tak usahlah kita berperilaku seperti ini. Lebih baik kita katakan tentang seberapa jauh kita kenal Tuhan, seberapa jauh kita memahami tentang Tuhan, daripada kita menyebutkan seperti murid-murid menyebutkan, ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yeremia atau seorang dari para nabi. Tuhan Yesus kejar mereka. Saya tidak perlu mendengar ada orang omong apa tentang saya, tapi kamu bilang apa tentang aku? Kadang-kadang kita susah memberi pertanggungjawaban atas setiap pertanyaan yang setiap hari itu datang kepada kita secara individu dalam pengiringan akan Tuhan. Pertanyaan itu bermacam-macam. Tahukah Anda aku penebus? Tahukah Anda Bapak Ibu aku yang menghapuskan dosa? Tahukah aku datang untuk pembebasan dunia ini? Karena mereka menjawab atas nama orang lain dan menyebutkan orang-orang lain atau leluhur yang lain. Yesus mengajar mereka dengan bertanya, sebenarnya apa pendapatmu? Apa sebenarnya pikiranmu selama ini tentang aku? Aku jalan sama-sama dengan kamu. Aku bikin mujizat. Orang mati bangkit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, lumpuh berjalan, penyakit ayam disembuhkan, semua yang mengalami beban yang berat dibebaskan, diangkat bebannya. Pendapat kamu, siapa sebenarnya saya? Saya mau highlight poin ini, mau menggarisbawahi, karena banyak orang ketika ditanya secara pribadi oleh Roh Kudus, oleh bisikan Roh Kudus tentang pengenalan kita akan Tuhan, jawab kita seperti double minded. Jawaban kita ada dalam keadaan abu-abu, 2 macam pikiran, bahkan 3 macam pikiran, bahkan 4 macam pikiran, seperti para rasul. Tuhan ingin mereka memberi jawaban selama mereka ikut Tuhan. Nah, mereka 3,5 tahun. Sekarang kita coba periksa diri kita, berapa tahun kita?
Lalu apa jawaban kita? Nah, tentu secara verbal kita akan berkata bahwa ya dia Tuhan, dia Mesias, dia Allah. Tapi di dalam sepak terjang kita, apakah jawaban itu sesuai dengan perkataan kita? Tindakan kita sesuai dengan perkataan kita atau tidak? Atau pengakuan kita atau tidak? Jangan sampai tindakan kita bertentangan dengan pengakuan kita. Mungkin bisa kita bilang dia Tuhan, tapi sepak terjang kita tidak menyatakan dia Tuhan. Kalau bacaan ini sudah jelas, murid-murid tidak memahami, tidak paham, sampai jawabannya melantur, sampai jawabannya tidak terarah, tidak fokus. Jawabannya tidak memberi keterangan atau adres bahwa mereka tahu 3,5 tahun ini dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Sampai Tuhan Yesus harus kejar dengan bertanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Sebenarnya itu yang Tuhan Yesus tunggu. Masa 3,5 tahun jalan dengan saya tidak mengerti, tidak paham. Yesus mulai dengan begini, kata orang siapa aku? Lalu mereka ternyata dalam jawaban ini, mereka lebih termakan dengan kata-kata orang. Lalu mereka mengatasnamakan orang. Mereka tidak termakan dengan apa yang Yesus ngomong 3,5 tahun. Sebenarnya pertanyaan ini sebuah pengecekan secara sempurna. Kamu sudah ikut 3,5 tahun, lalu saya mau tahu di otak kamu pendapat orang atau di otak dan hati kamu ada pendapat tentang aku sendiri. Dan didapatkan mereka lebih menangkap pendapat orang sehingga mereka bilang, oh orang bilang Yohanes Pembaptis, orang bilang bahwa engkau Elia, orang bilang bahwa engkau Yeremia atau salah seorang nabi lain. Lalu Yesus lanjutkan pertanyaan, dan dari antara mereka 12 orang itu ada seorang yang bisa jawab, tapi waktu jawab Yesus kembali menjawab. Kita baca ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu ayat 17 Tuhan Yesus balas, kasih tahu. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi dari jawaban Yesus ini mau mengatakan bahwa kalau relationship, hubungan itu tidak baik, hubungan itu tidak akrab, hubungan itu tidak indah dengan Bapa di sorga, dan di dalam Yesus kamu lihat Bapa, sulit kamu memberikan keterangan atau adres atau jawaban yang tepat. Selama kamu berpendapat atau punya pemikiran atau merekam apa yang dikatakan orang dunia atau orang di sekeliling, kamu akan jawab seperti orang sekeliling. Tapi kalau kamu memiliki hubungan yang baik dengan Bapa dan aku di dalam Bapa menurut Yohanes 14, 15 dan 16, dan kan doa Tuhan Yesus bahwa aku dan Bapa itu satu. Lalu jawaban Yesus kepada murid-murid, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa.
kamu punya jawaban bukan dari diri kamu, tapi akibat dari relationship, akibat daripada hubungan, akibat dari persahabatan yang akrab. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, bukan engkau yang menjawab, Bapakku yang ada hubungan dengan engkau. Saya baca sekali lagi. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya, sesuatu yang baik bisa muncul dari kita ketika hubungan kita baik, persahabatan kita baik, relasi kita baik, friendship kita baik dengan Tuhan, persahabatan kita baik dengan Tuhan. Jadi sesuatu yang baik muncul itu bukan karena kita, Tuhan Yesus bilang karena Bapa. Jadi yang pertama, pengecekan Tuhan tentang hubungan mereka. Mereka ternyata punya hubungan dengan orang di sekeliling jauh lebih kental, sehingga waktu Yesus tanya mereka jawabnya gamblang. Waktu Yesus bertanya dari diri mereka sendiri, dari 12 hanya satu yang jawab. Lalu yang jawab ini juga Tuhan Yesus balas kembali berkata, bukan karena kamu, tapi karena Bapa di surga. Ini mau menggiring mereka untuk tahu, untuk memahami. Orang bisa memahami benar dan kenal benar Tuhan kalau dia punya hubungan yang baik dengan Bapa. Apakah di antara 12 murid hanya Petrus? Dalam konteks ini kelihatannya seperti hanya Petrus saja. Lalu 11 yang lain di mana? Mayoritasnya di mana? Nah, ini juga yang dikhawatirkan di dalam gereja Tuhan, ketika mayoritas tidak mampu memberi jawaban. Dan jawaban itu harus nyata di dalam sepak terjang, bukan sekedar di dalam bahasa atau polesan kata-kata. Sebab Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang selamat, tapi orang yang melakukan. Kita melihat keadaan real di negeri kita. Kita melihat hal yang nyata di sekeliling kita. Ada banyak sahabat yang menyebut nama Tuhan. Ada banyak sahabat yang bersaksi tentang Tuhan. Ada banyak sahabat yang berbicara tentang Tuhan, tapi tindakan, perilaku tidak menyatakan sesuai dengan apa yang mulutnya mengatakan. Ternyata 130-an orang yang mati di Kanjuruhan, lumayan banyak juga orang Kristen. Hanya gara-gara sepak bola saja, mati konyol, mati bodoh-bodoh. Saya angkat ini untuk memberikan kepada kita sedikit pemikiran begini. Sebenarnya seberapa jauh sih sepak bola menyelamatkan jiwa seseorang, sehingga orang bisa mempertaruhkan nyawa sampai begitu banyak orang mati konyol di malam gara-gara pertandingan bola aja, gara-gara karena punya pandangan, punya prinsip pemihakan yang kuat kepada satu kelompok, yang sebenarnya itu kelompok manusia saja, yang sebenarnya kelompok sepak bola saja. Tapi itulah jawaban mereka
mudah mati konyol karena sepak terjang sebagai satu jawaban. Kalau saja mereka takut Tuhan, kalau saja mereka ingat Tuhan, kalau saja mereka mengasihi Tuhan, kenapa mesti hadir dan berpihak dengan sebuah tindakan jawaban yang berpihak kepada kelompok yang bukan mengantar kepada keselamatan, lalu mati bodoh-bodoh seperti itu. Mungkin inilah kekristenan yang ketika ditanya siapa aku, dan menurut pandangan orang di luar sana siapa aku, mereka jawab yang gampang, atas nama orang lain, atas nama sepak bola, atas nama kegiatan ini dan kegiatan itu, lalu mati bodoh-bodoh. Dunia menangis. Semua tim sepak bola dunia menangis merata. Semua bangsa Indonesia menangis merata. Semua pemimpin-pemimpin di negara ini merata menangis. Tapi kalau saja mereka-mereka ini yang adalah anak Tuhan atau orang Kristen tahu bahwa jawab dan bisa menjawab dalam tindakan dan dalam kata-kata seperti Petrus lakukan, mungkin tidak mati konyol begitu. Beberapa bulan terakhir ini selalu saya singgung mengenai Sambo yang menyanyi dalam keluarga Kristen. Perjuangan berjalan dari satu bawah emas di sini naik jadi 2 bintang, hilang dalam waktu sekejap. Kemungkinan kita temukan sesuatu yang sangat jelas di dalamnya bahwa pernyataan akan Yesus tidak diikuti dengan sepak terjang, atau pemahaman akan Yesus dengan jawaban mengatasnamakan orang lain dan bukan atas nama diri, sehingga terjadi kerugian yang besar seperti itu. Ketika jawaban itu disampaikan dengan benar, inilah pertama Yesus katakan, ingat setiap pernyataan, kata-kata dan sepak terjang yang benar itu karena Bapa. Dan kalau karena Bapa berarti berkaitan dengan relationship, hubungan, persahabatan. Maka itu kita mesti bangun persahabatan yang tepat, karena Yesus itu dari Bapa. Nah, hubungan dengan Bapa itu dibangkitkan, dinyalakan. Kalau tidak, kita susah memberi jawaban yang tepat dalam kata-kata dan dalam sikap dan dalam tindakan. Lalu sebuah apresiasi dalam ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tadi saya kasih contoh-contoh. Itu alam maut sudah kuasai karena jawabannya dengan actionnya tidak sesuai, mati konyol. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan saya coba memberikan keterangan
Karang di mana jemaat dibangun, bukan organisasi gereja dibangun, bukan organisasi agama dibangun di atas batu karang, tetapi jemaat. Jemaat itu tidak bisa disamakan dengan organisasi satu agama atau satu gereja. Pertama Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Pemahaman kelompok gereja tertentu mengatakan bahwa batu karang itu adalah Petrus, karena dari namanya berarti batu. Tapi sebenarnya pengakuan Petrus tentang Yesus itulah, di atas pengakuan itulah Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya, bukan organisasi agama, bukan organisasi gereja, tapi jemaatnya. Di atas pengakuannya siapa? Yesus. Yesus adalah batu karang itu. Menurut apa yang Rasul Paulus katakan oleh pimpinan Roh Kudus kepada jemaat di Korintus, bahwa batu karang itu ialah Kristus. Dan kuasa Allah maut tidak menguasainya. Yang tidak dikuasai oleh kuasa Allah maut menurut Matius 28 ayat 5 dan ayat 6, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus, batu karang yang hidup itu, batu karang yang kekal, yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Allah maut tidak berkuasa atasnya. Menurut ayat 18 dia berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas Kristus, pengakuan bahwa Mesias adalah Allah, Kristus adalah Allah, aku mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Itu fakta. 3 hari Yesus di dalam kubur, batu karang yang kekal itu tidak dikuasai Allah. Ada amin. Berikan dulu sanjungan. Jadi kalau Tuhan Yesus tanya murid-murid, pendapat orang seperti apa? Begitu cepat mereka jawab, karena mereka merekam pendapat dunia begitu kencang, begitu kuat. Lalu Tuhan Yesus lanjut, lalu rekaman kamu mengenai saya selama 3,5 tahun atau beberapa tahun ini, siapa saya? Dari 12, satu saja yang jawab. Mayoritasnya tidak menjawab. Hanya Petrus saja. Saya berharap bahwa ini terbalik di dalam kelompok karismatis. Bahwa kalau ditanya, mayoritas yang menjawab benar dan bertindak benar, dan minoritas atau paling kurang tidak ada yang menjawab salah di dalam tindakan dan kata-kata. Lalu apresiasinya, pengakuan di atas pengakuan itulah Yesus mendirikan jemaatnya. Dan jemaat yang dibangun Tuhan itu bukan, sekali lagi, bukan organisasi agama, bukan organisasi GSDA, bukan organisasi Protestan, Gemit, atau organisasi Bethel, atau organisasi Baptis atau Kemahin. Bukan. Jemaat. Tuhan Yesus tidak ngomong tentang organisasi, dia ngomong tentang jemaat. Lalu yang dimaksudkan jemaat bukanlah organisasi gereja, sekali lagi bukan organisasi agama, karena dalam etimologi kata atau dalam pemahaman asal usul kata, gereja itu merupakan kata yang diambil dari bahasa Portugis, gereja, yang berasal dari bahasa Yunani, eklesia, yang berarti
berarti dipanggil keluar. Itu keluar. Klesia atau kleo itu artinya memanggil, dia dipanggil keluar. Dari mana? Dari duniawi. Untuk jadi apa? Jemaat. Bukan organisasi agama. Bukan organisasi gereja. Lalu Bapak Ibu, sekarang kita ada dalam organisasi gereja. Ini produk siapa? Ini produk manusia. Kita harus jujur. Ini produk dari undang-undang sekuler. Bukan undang-undang Tuhan. Tuhan tidak pernah mendirikan organisasi agama atau organisasi gereja. Dia hanya membangun jemaat. Jemaat itu dari kata eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari perilaku duniawi. Kenapa lahirnya organisasi gereja atau organisasi agama? Karena tuntutan daripada regulasi sekuler, tuntutan daripada regulasi dunia ini, tuntutan dari satu regulasi kerajaan, republik dan negara yang punya prinsip-prinsip seperti itu, republik, demokrat, kerajaan, monarki dan lain-lain. Bahwa kalau ada orang-orang berkumpul dalam satu wadah, maka harus dilindungi oleh undang-undang dengan adanya badan hukum. Jadi organisasi agama bukan produk Tuhan, itu produk manusia. Nah, akibat produk manusia ini Anda lihat. Kalau umpamanya Tornarwas itu kelompok Gestiadong bikin ibadah. Lalu saya kelompok gini, waktu dong ibadah, saya lewat dari situ, mungkin kita ngomong itu dari mana tuh yang ibadah saya? Oh GSDA, oh itu bukan kita, itu GSDA. Ada lihat produk manusia ini buat diskriminasi, buat gap. Kalau saja kembali kepada apa yang disebut eklesia, lalu kita semua ada pada posisi sebagai orang yang dipanggil keluar dari perilaku dunia ini, pasti kita bersahabat, pasti kita bersatu, pasti kita berkawan. Tapi karena produk daripada manusia membuat lu ibadah di situ, kita lewat dari sini tanya, oh itu kegiatan Kema Injil, oh itu kegiatan Betel, oh itu kegiatan, kita jalan terus, tidak bisa ikut. Produk manusia membuat kita berpisah, lama-lama pelan-pelan, makin hari makin jauh. Yang diciptakan Tuhan jemaat. Jemaat itu adalah eklesia. Eklesia adalah orang yang dipanggil keluar dari duniawi. Nah, kalau sudah semua keluar dari perilaku duniawi, kan pasti semua satu roh, bukan? Semua satu tujuan, semua satu arah, bukan? Pasti bersahabat, pasti jadi satu. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli Kristen dunia itu mau membangkitkan kembali pemahaman eklesia. Kami percaya akan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan artinya yang umum. Kapan itu terjadi? Ketika produk manusia hancur. Selama produk manusia masih ada, akan muncul berbagai macam diskriminasi, perbedaan yang terus berkembang dalam otak kita, dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga susah kita bersatu. Seribuan orang yang bergabung dengan kita di OMOFA, saya tulis surat kepada Ketua Sinode Gemit dan Majelis Sinode Gemit, tembusannya ke Majelis Pengurus Gereja Indonesia di Jakarta dan seluruh instansi yang terkait, kantor agama, FKUB, kabupaten, provinsi, semua saya kirim. Dan salah satu poin di dalam surat itu yang juga menjadi pertanyaan
beberapa pendeta dan kelompok sampai kepada pimpinan gereja ini di pusat, lalu teman-teman semua mereka bilang, kenapa ya? Oh, Pak John pun surat ketua sinode tidak balas-balas juga ya. Lalu majelis sinode juga tidak balas-balas juga. Kenapa? Mereka tidak marah sama pendeta John Ado juga. Bapak Ibu dengar isi suratnya. Karena saya punya pemahaman, saya tidak ingin produk manusia yang membangun organisasi agama itu terus membuat kita ada jarak. Jadi salah satu poinnya saya bilang kepada ketua sinode Demit, dia punya majelis, saya bilang begini, kami kesetiaan menyambut mereka karena kami tidak mau mereka tercecer di jalan, dan kami memberi kesempatan kepada sinode Demit, ketua sinode, cepat menggembalakan mereka, bujuk mereka untuk pulang ke Demit. Dan kalau mereka bersedia pulang, kami gestia serahkan dengan senang hati. Sebab saya tidak ingin bangun memperbesar produk manusia dengan agama ini, organisasi gereja ini jauh lebih baik. Bukan. Saya ingin makna dari kata Tuhan Yesus, aku membangun jemaat. Jemaat itu dari kata eklesia, mereka yang dipanggil keluar dari perilaku dunia. Kalau dia ada dalam kesetiaan tapi perilaku dunia terus, dia percuma. Kalau dia ada di Demit, dia perilaku duniawi terus, dia percuma. Jadi karena ada begitu banyak pertanyaan, kenapa mereka tidak balas surat pendeta John Ado? Mereka tidak marah? Itu pertanyaan kemarin dulu saya muat di grupnya Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, di NTT, dan beberapa banyak tokoh-tokoh, dan mereka bilang, wah Pak John, ternyata baru kami tahu you punya hati, you punya pikiran. Kami sangat berterima kasih. Anda sangat berhikmat untuk menyampaikan dan telah disampaikan kepada pimpinan ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan jemaat itu bukan soal organisasi produk manusia. Tapi adalah kelompok orang yang dipanggil keluar dari duniawi atau dari dunia. Orang yang dipanggil keluar dari duniawi atau dunia disebut eklesia. Ia harus taat kepada kebenaran. Kalau produk daripada manusia adanya organisasi GSDA, agama ini, agama itu, agama kelompok Gemit, Betel, Kena Injil, Baptis, kan masih ada tanda tanya. Apa mereka semua taat kebenaran? Bukti di dalam kita saja belum tentu semua taat kebenaran, bukan? Masih dalam proses untuk berjalan taat kepada kebenaran. Tapi kalau namanya eklesia, namanya jemaat, keluar, eklesia, kelewat, dia dipanggil keluar, artinya sudah keluar, pasti keluar dari duniawi, berarti taat kepada kebenaran. Itu sudah mutlak. Tapi kalau dalam organisasi agama, gereja, produk manusia, ya masih ada tanda tanya yang besar. Apa benar semua sudah tunduk dan taat kepada kebenaran? Faktanya banyak orang Kristen, apalagi di kantong Kristen kita ini. Kita malu kalau baca media sosial, kita malu kalau dengar berita televisi, kalau ada oknum pejabat, oknum elit, oknum yang cerdas jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam persinahan, jatuh dalam percabulan, bawa anak perempuan orang ke hotel, anak SMA dan lain-lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa produk manusia ini tidak serta-merta membuat orang harus tunduk kepada kebenaran. Tapi kalau eklesia
dipanggil keluar dari duniawi berani tunduk kepada kebenaran. Ada amin, berikan sanjungan. Saya coba mendaftar dari ayat firman Tuhan tentang keluar dari dunia atau duniawi. Saudara-saudara, Roma 10 ayat 1, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi produk manusia itu menghasilkan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Contoh saja, saya kasih contoh saja. Menyanyi, memuji Tuhan dalam roh dianggap tabu. Ini kalau organisasi agama atau gereja, produk manusia. Dia tidak bisa ikut apa yang Tuhan mau. Dia akan mendirikan kebenaran mereka sendiri, peraturan mereka sendiri. Persembahan anak kecil, mereka merasa sesuatu yang aneh dan itu tidak benar. Padahal Tuhan Yesus yang perintah. Mengangkat tangan dan menyerah kepada Tuhan dalam pujian penyembahan adalah sesuatu yang aneh, karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Padahal Tuhan bilang, puji Tuhan, angkat tanganmu, memperlihatkan dia, sanjung dia. Membaptis selama orang merasa bahwa sesuatu yang salah karena mendirikan kebenaran mereka sendiri. Padahal Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20 sangat jelas. Ayat 19 dia bilang, Tuhan Yesus bilang bikin semua jadi murid. Jadi murid habis lanjut baptis. Artinya dia mengerti dulu. Tapi mereka anggap aneh. Mereka mendirikan, mereka punya tata cara dan kebenaran mereka sendiri dan bukan kebenaran Alkitab. Mengamini khotbah dalam gereja dan berkata amin haleluya dirasa seperti sesuatu yang seperti menggelikan, karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Tidak boleh, harus diam sampai selesai kebaktian. Jadi produk manusia ini membuat orang kurang sampai kepada taat kepada kebenaran, bahkan berupaya membangun tata cara sendiri, aturan sendiri, dan bukan aturan eklesia, bukan aturan orang yang dipanggil keluar dari dunia dan ikut taat kepada kebenaran. Sebenarnya pengertian yang lebih dalam daripada keluar dari dunia atau duniawi, pertama Yohanes 2 ayat 15 mulai, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sama seperti murid-murid. Waktu Yesus tanya pendapat orang, mereka lebih gencar menjawabnya. Jadi didapati bahwa mereka punya hati lebih fokus kepada pendapat orang di luar daripada selama mereka ikut Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus supaya mengerti. Jadi berarti ada 95% dunia atau duniawi merenggut pikiran para murid itu. Sebab mereka lebih gampang, lebih lancar jawab pendapat orang, tapi jawab pendapat mereka terhadap Yesus yang mereka kumpul sama-sama sangat minim, karena satu orang saja. Dan firman ini berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan karena tidak ada, sulit memberikan reaksi, jawaban, dan tindakan
yang tepat. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yaitu taat kepada kebenaran, tetap hidup selama-lamanya. Ada amin. Berikan senyuman terbaik. Mari kita berdiri sebentar.